teman-teman. Siapa yang tertarik pada Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Line, TikTok, dunia metaverse? Wah, kita nggak bisa lihat tangan yang terangkat, tapi rasanya hampir semua anak-anak milenial tertarik tentunya. Memang, kita ini anak zaman dan pasti tertarik pada semua ini. Namun, pertanyaan penting berikutnya, apakah kita juga kagum terhadap firman Tuhan? Kayla dan semua sahabat BDKA terpesona terhadap firman-Nya yang sesaat lagi membahas Raja Manasye. Apakah dia raja yang baik atau yang jahat? Perhatikan dengan cermat. Shalom anak-anak semuanya. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, selidikilah hatiku, supaya ketika diriku akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, secepatnya diriku boleh kembali kepada jalan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan menjadi tekad dan semangat dalam hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Bentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Manasye menjadi raja atas Yehuda ketika berusia 12 tahun. Lamanya dia memerintah sebagai raja di Yehuda dan Yerusalem itu 55 tahun lamanya. Cukup lama bukan? Tetapi Alkitab mencatat sepanjang pemerintahan dia di Yehuda atau di Yerusalem, seluruh perbuatannya adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan, perbuatan keji seperti bangsa-bangsa yang pernah dihalau dari hadapan orang Israel. Perbuatan jahat ini menunjukkan bahwa Manasye tidak mau menjadi pemimpin Yehuda dan seluruh rakyat yang ada di Yerusalem untuk mengantarkan hidup takut akan Tuhan. Manasye tidak mau membawa orang-orang tersebut atau rakyatnya untuk menjadi rakyat yang menyembah kepada Allah Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Yakub, dan Allah Ishak. Nah, perbuatan jahat apa yang dilakukan oleh Manasye itu? Manasye kembali membangun bukit-bukit pengorbanan. Manasye membangun mesbah-mesbah Baal di dalam rumah Tuhan. Mendirikan patung-patung Asyera untuk disembah di dalam rumah Tuhan juga. Yang berikutnya, Manasye juga saat itu mulai hatinya dan mengajak seluruh rakyat Yerusalem untuk menyembah kepada bala tentara langit yang saat itu diwakili oleh matahari, bulan, dan bintang. Kenapa demikian? Karena di dalam zamannya bahwa tentara-tentara langit itu adalah dewa atau ilah yang paling tinggi karena bertempat di tempat yang tinggi. Dengan demikian, maka Manasye mengundang para imam penyembah-penyembah tentara langit tersebut. Ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan, bukan? Bahwa dia jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam lagi. Setelah itu, Manasye juga mulai tidak mempercayakan hidupnya dan hidup seluruh rakyatnya hanya kepada Tuhan tentang hari esok dan hari kedepannya. Manasye mulai mempercayakan hidupnya, mempercayakan seluruh hidup rakyatnya kepada ramalan-ramalan, kepada sihir, kepada telaah-telaah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah dikesampingkan atau Tuhan dibuang dari kehidupannya. Apakah cukup sampai di sini bahwa Manasye berbuat jahat di mata Tuhan? Tidak. Manasye berbuat jahat di mata Tuhan dengan puncaknya bahwa dia mengorbankan anak-anaknya sebagai persembahan kepada para Baal, kepada para ilah-ilah lain.
dengan cara dimasukkan dan dibakar di dalam api. Ini adalah tindakan-tindakan yang dicontoh oleh Manasye dari bangsa-bangsa kafir yang biasa melakukan hal itu. Memang Allah Israel pernah mengajarkan kepada bangsa Israel untuk memberikan persembahan korban bakaran. Nah, waktu itu di Israel ada 5 macam persembahan. Tetapi karena kita membicarakan tentang korban bakaran yang seperti dilakukan Manasye secara salah, maka saya hanya akan mengambil satu contoh, yaitu korban bakaran yang diajarkan melalui Musa untuk bangsa Israel. Korban bakaran yang dimaksudkan zaman itu, yaitu zaman Musa, adalah bahwa menggambarkan manusia yang berdosa ini sudah seharusnya mati di dalam api neraka. Tetapi korban bakaran itu sekaligus menjadi satu ucapan syukur dari bangsa Israel bahwa diri mereka yang berdosa, diri mereka yang sangat tidak layak di hadapan Tuhan itu, orang-orang Israel boleh kembali dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Mereka diperdamaikan dengan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah caranya mempersembahkan korban bakaran? Setiap korban bakaran yang diberikan itu bukanlah manusia atau anak-anak manusia yang dibakar, tetapi dari binatang yang saat itu dipersembahkan adalah lembu sapi atau kambing domba. Sebelum korban ini disembelih dan dibakar, maka orang yang mempersembahkan korban ini menumpangkan tangannya di atas kepala binatang yang akan dikorbankan, dengan menganggap bahwa dosanya telah ditimpakan terhadap binatang itu. Dan itu menjadi satu ketetapan yang dilakukan secara bertahun-tahun. Setelah itu, binatang tersebut disembelih dan dipersembahkan melalui korban bakaran. Sekali lagi, Allah tidak pernah mengajarkan untuk memberikan persembahan korban bakaran dengan manusia yang dibakar. Betapa jahatnya Manasye saat itu telah melakukan kejahatan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Manasye sebagai Raja Yehuda tentunya pernah mendengar bahwa Allah Israel itu pernah berfirman kepada Daud dan Salomo bahwa di dalam rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, yang telah ditentukan dan dipilih oleh Tuhan dari antara orang Israel, Tuhan akan menaruh namanya di situ sampai selama-lamanya. Hal ini diabaikan begitu saja oleh Manasye. Manasye tidak menganggap firman itu penting untuk dilakukan, tetapi Manasye melakukan seluruh berhala justru diletakkan di dalam rumah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Manasye tidak lagi mau dipimpin oleh Tuhan. Manasye memberontak kepada Tuhan. Yang berikutnya Tuhan juga berfirman kepada Daud dan Salomo dengan mengatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membawa keluar bangsa Israel ini dari tanah perjanjian yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dengan catatan bahwa seluruhnya harus melakukan hukum-hukum Tuhan yang pernah diajarkan oleh Musa." Tetapi faktanya, baik Manasye dan seluruh rakyat Yehuda dan seluruh rakyat Yerusalem tidak melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Semakin hari, baik Manasye, baik orang-orang Yehuda, baik penduduk Yerusalem melakukan kejahatan yang sangat luar biasa jahatnya. Bahkan Alkitab mencatat kejahatannya melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Di sini kita bisa melihat seorang raja yang melawan Tuhan, seorang raja yang berlaku memberontak kepada Tuhan, bisa menyesatkan seluruh rakyatnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jikalau kau dan aku sudah dipilih oleh Tuhan dan dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan, mari kita tidak sia-siakan keselamatan itu,
tetapi kita gunakan setiap waktu itu untuk hidup masuk di dalam karya pekerjaan Tuhan, khususnya di dalam membangun kerajaan Tuhan yang ada di muka bumi. Sehingga seluruh yang kita kerjakan bukan untuk kita nikmati demi kepuasan diri kita, tetapi seluruh yang kita berbuat untuk supaya Tuhan dipuaskan. Bagaimanakah kau sudah bersediakah? Sudahkah kau siap? Mari persiapkan dirimu untuk kau menjadi orang-orang yang boleh memuaskan hati Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau hari ini Tuhan berkemurahan untuk menjadikan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan dan kami sadar bahwa di sekitar kami ada banyak tantangan yang akan menyeret kami untuk jauh daripada Tuhan. Ada banyak tantangan yang akan menyeret kami untuk kami memberontak kepada Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mohon, melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini, kami mau menetapkan hidup kami untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keila sadar tidak mungkin ada orang ateis murni. Lihat saja bagaimana campur tangan Tuhan dalam seluruh perjalanan sejarah rakyat Yehuda melalui Raja Manasye yang berani melawan sampai ke depan wajah Tuhan. Dia berani sekali, tapi Tuhan tidak langsung marah. Allah diam seolah-olah tidak ada. Maka kita tidak boleh mencontoh. Tuhan terdiam untuk menyatakan kekuatan anugerahnya. Jadi hidup kita langkah demi langkah mencerminkan Kristus yang mati, menebus, dan mengutus umatnya. Bergegas kita baca kelanjutan 2 Raja-Raja 21 ayat 10-18, 2 Tawarik 33 ayat 10-13. Solus Christus.